Halo. Halo. Apa kabar? Gimana bos? Gila, mantap. Kabar baik. Om Vicky nih, pelatih boxing terbaik memang. Jangan begitu dong, biasa-biasa aja. Hari ini kita latihan. Iya dong, latihan. Sama siapa Om? Pino. Halo. Siapa namanya? Jordan. Ya ini siapa? Pino. Oke, mantap nih. Petinju juga atau gimana? Ya petinju. Petinju juga, wih. Oke. Udah jadi pelatih, punya sertifikasi. Pelatih. Yang ini Petinju. petinju juga. Oh ini. Saya lagi mau dilatih justru, ya kan? Iya. Dilatih untuk menjadi yang terbaik. Oke. Oke, kita mulai. Let's go. Bos. Let's go. Semangat. Semangat. Oke. Lanjut. Kemarin gimana pas habis standing? Nggak kena apa-apa ya? Tapi musuhnya katanya baru pertama kali ya? Iya. Makanya Gede tapi badannya kan? berotot. Berotot kan? Menang poin nih. 6 poin. Berapa poin? Nggak tahu. Yang terakhir. Harusnya di stopin. Seharusnya di stopin kan ronde 3. Bocor. Istirahatnya terlalu lama. Seharusnya. Hancur. Dia udah bocor banget. Lah itu serang ini dikasih darah semua. Bagus aja enteng itu. Jadi gitu. Tapi lu boleh sih latihan abs sih. Abs lu tuh buncit banget perut lu. Ini what abs? Fat. Ini redam Pak. Peredam ya. Jadi kalau kena tonjok, oh iya aman gitu ya. Aman ya. Redam ya. Keluar, ya. Sleep. Sekali lagi. Dan di open. Oke. Koki terakhir ya, koki kiri. Ini lumayan berat jadi jangan terburu-buru. Terlalu berat itu. Jangan terburu-buru, agak berat itu. Sleep. Tahan di pipi, tahan di pipi. Sleep. Keluar. Nah, ke sini nih, Bang. Oh iya, ke situ ya. Sorry, ulang. Slow. Set. Sekarang ganti 3 kali hook, jadi biar terakhir dia ke kanan. Ganti. Jab, speed, 1, 2, 3, keluar kanan. Sekarang 2 kali hook doang, itu aja. Cukup. Gimana Bang? Aduh. Enak Bang tadi. Lumayan ya. Boleh saya pusing. Apa baju? Buka jari Bang, buka jari. Ini kalau pasang ini tuh setiap orang beda-beda ya. Iya, Ini ada caranya masing-masing. cirinya ya. Nggak ada yang sama nih kayak gini. Tergantung selera. Tergantung. PW-nya di mana? Tapi kalau mau buat tanding beda lagi kan? Yang amatir. Ini buat tanding. Ini buat tanding. Ini gue bikin buat Materinya. tanding. Dilan Jordan, gue bikin ini. Di tebul sini jadi. Kalau pro punya sekali belanja 300.000. Pakai kasa orang sakit Bang. Oh gitu. Perban orang sakit yang Kalau ini lu kerak. tadi lipet-lipet, digulung-gulung, terus pakai plester juga. Tebel lah. Ini Western lagi. Ini orang sedeng kalau pasang gitu kan. Tapi kalau lagi ini nggak dicek ya maksudnya? Dicek. Oh dicek, tebel. Dicek. Itu Kan di Filipina disuruh buka 2 kali. kan ada commissionnya Bang, yang Mana untuk khusus bawa. pengawas itu. Namanya Inspektur pertandingan. Matchmaker apa inspektur pertandingan sorry. Ketua pertandingan. Iya, jadi dia lagi di ini dia datang dia lihat. Ntar pas sudah selesai, Jadi kalau yang apa gini dilihat, yang nggak apa pernah rasa tinju, tanda tangan. Oh yang nggak gitu. pernah rasa tinju nggak tahu. Kalau kita udah main nakal dia nggak tahu. Oh, Iya. di tanda tangan itu kalau udah benar berarti dia Udah lolos Kalau itu. udah pegang lama, pegang Set, 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 gitu di sininya. Set. Dikasih tanda lolos. Ini ketua sebelah waktu main industri pas gue suruh buka timah. Waduh. Mati juga baik. Besok mati. Tapi kalau ada ketahuan ada timah didiskualifikasi dong. Iya. Udah habis main. Oh. Kan dibuka, pas dibuka cek. Keluar dari sapi. Kayak amatir Jordan kalau habis tanding atau Dylan kan pas selesai tanding set mau itu deklarasi kemenangan kan? Oh disuruh buka dulu. Enggak, ini kelar nih. Terus dia lihat, ayo sini kita mau siapa yang menang gitu. Oh dia pegang dulu ya selalu ya. Oh, disamperin sama banyak juga digini-giniin. Oh itu selalu habis tanding pasti digituin ya. dipegang dulu. Iya. Kalau enggak banyak yang curang kan. Gitu. Tapi ini emang Aku gila itu sih. suruh buka 2 kali. Soalnya lawan Terbalik. Dorong aja. Dorong. Udah. Nah. Wih.
Lu pukul sampai kayak kali gua bikin Jordan. Kenapa? Lu pukul nyampe ya. Pukul nyampe. Coba cek. Balik, cek. Cek. Balik, sampai. Balik cepat. Tek, 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 tanam panjang sedikit. Tanam, dua, panjang, naik, dua, dua, Jangan paksa. Kayak ini kena aja dong, jangan paksa tenaga. Oke. Nah, Naik, segitu. Segitu aja ya, 60-70 lah ya. 60. 60 ya. 60 nanti pas. naik, oh, ini Baru enak. satu, ya, oh, kanan kiri, dua, ya, kanan kiri dua, naik. Ini bagus, cuma kadang-kadang kayak apa? Kadang-kadang ya. Tambah dia. Satu, tiga. Kiri panjang. Jangan lupa pakai. Iya. Oke. Oke. Oh, oke. Katanya keras perutnya. Iya makanya. Cep. Woi, keras juga lu. Jab. 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 Jadi jab tuh bisa 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Oh iya. Oh. Nah, tambah-tambah nih. Oke, boleh. 1, 1, Oh, 1, 1, 1. Jab. Turun. Lock. sorry. Lagi. Jab. Turun. 3. 1, 2, 3. 3 atas. 1, 2. Nah, turun. 1, 2, 3. Bos. 3. Ambil. Nah, Oke. ini banyak kan? Iya. Tiga. Turun. Oh ya, tarik. Masuk ya? Iya. Oh. 3. Wah, Mantap. wah gila capek juga ya. Ya, gua tuh selalu kasih semangat kalian. Tetap. Wih, itu emang boleh tuh gitu? Boleh lagi Ya, gitu kalau curang gitu. Apa lagi tisu? Yang paling bahaya tuh yang ini dulu ikut gua. Nah, itu gua pakai belakang ini langsung jatuh tuh. Iya, tapi penyebabnya apa Om tiba-tiba begitu? Ya dulu. Nggak kayak diintilin gitu. Oh, diintilin, iya. Ya, gua jalan, gua tinggal lihat bayangan saja. Gua tuh dulu Ini diambil. lu, misalkan sini lu ditarik-tarik dari belakang itu lu jalan aja tuh. Pas dia mau lu rasa dia dekat. Tapi memang zaman sekarang ya banyak orang di jalan tuh yang rese-rese, ya kan? Nah kalau rese-rese tuh gimana Om? Misalkan kita lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kayak, misalkan contoh ribut gitu kan, weh lu apa sih lu gitu? Jujur kaget kan? Jujur kaget. Oh gitu. Dulu begini. Hah? Lu tangan di bawah begini. Iya. Begini. Lu langsung pak. Nabrak. Oh ya langsung. Ya. Coba Pak ajak dia. Cuman masalahnya Enggak, ngantengin dia sambil dorong dia dada gitu. apa?
Woi, Enggak apa-apa yang maju. kenapa? Ada masalah apa lu, Om? Ah, Hah? itu udah telat tuh. Oh, bukannya mundur dulu? Nggak boleh. Enggak. Mundur dulu dong, pura-pura dulu baru. Gampang. Turun. Hook. Blok. Turun. Hook. Berat. Turun. Satu. Ambil. Nah, 1, 3. Apa 3? 3. Hook straight. Reaksinya kok lambat banget sih. Cek. Hook straight. Push itu. Gitu bang. Cek. Sorry, agak rendah, bukan kepalanya yang agak badannya. Atas. Nah, Uppercut. jangan pedang. Cek. Apa? Dua ikan. 3. Telos. Ah, 3. nah beda ini. Ayo masuk. Kok jadi begitu? Ngobrolnya jadi kayak begini bang. Kelar juga nih. Tadinya di redan doang boleh. Aduh, Oh iya. capek juga ya. Ah, enggak lah. Enggak, berapa ronde kita tadi latihannya? 7. 7 ronde. 7. Biasa ya 7 sampai 8 kan kita. 8 lah. Dasar itu. Tapi kita nggak berasa juga ya, Om ya. Maksudnya Iya. awal ketemu tuh kita berarti 2022 ya. Nah, saya lupa. 2022 ya lumayan lah, Iya. udah 4 tahun, 5 tahun. Nah, berarti kalau sampai jenjang itu, Hmm. berarti lu udah kuasai 90% teknik yang aku berikan sebagai teknik dasar dan teknik menengah ke atas. Oh gitu. Iya. Normalnya rata-rata ya di atas 3 tahun harus udah bisa nguasain basic tekniknya. kali ya. Minimal itu kalau lu bertanding itu harus juara. Minimal juara nasional. Harus juara tuh. Iya, dan dulu kan petinju aku sampai Ya, kalau aku kan sebenarnya buat olahraga. iya, tapi bagus basicnya karena aku latihan orang itu dengan hati, bukan karena asal-asalan atau yang penting bagus, bukan. Aku punya hati, aku punya feeling. Jadi seseorang tuh harus bisa gitu. Nah, kalau dia dapat menguasai apa yang aku ajarin, aku bangga, aku senang. Iya. Misalnya ada beberapa cara, teknik, taktik yang harus kita lakukan apabila kita berhadapan dengan seseorang, ataukah kita berhadapan pada saat kita bertanding. Nomor 1, mentalitas. Mental sih memang sih sebenarnya. Kedua, penguasaan ring. Kalau kita udah atasi ini, berarti kita main happy. Semua instruksi bisa dijalanin dengan baik. Nah, tergantung cornernya. Kalau cornernya analisanya bagus, berarti lu bisa ikut dengan baik, berarti penampilan akan bagus. Tapi berarti Om ini sebenarnya ngelatih ini emang rata-rata biasanya bertujuan untuk yang sampai ke pertandingan ya berarti Om ya? Itu memang. Pertandingan. Nah, terus Awal-awal aja sebenarnya gini Om, saya singkat cerita ya. Sebenarnya aku bisa ketemu Om ini gara-gara aku lihat ini MMA dulu. Iya. Zaman 2000 dulu aku itu lihat si Theodorus Ginting. Nah, itu aku latih dia juga tuh. Pas Theodorus Ginting aku lihat keren banget mainnya kan. Aku sebenarnya mau latihan sama dia. Nah. Aku mau latihan sama dia, aku udah chat sama dia. Wih Bung, keren sekali Bung, aku mau latihan dong. Ternyata si Bung Theo-nya nggak bisa. Dia bilang, oke. Kalau gitu latihan sama pelatih saya aja, boleh gak? Hah? Saya tanya, oh ada pelatihnya lagi? Dia bilang, iya nih, Om Vicky di chat aja. Nah dari situlah dia langsung kasih kontaknya Om Vicky. Jadi dari situ kita awal mula kenal tuh kita tuh. Iya, makanya aku bilang nomor 1 harus kuasai sains, sport science-nya. Kalau intelektualnya bagus, itu
semua tuh bisa diresap dengan baik. Nah, apa yang kita ajarin bisa dikuasain gitu. Nah itu udah paling bagus. Jadi Intinya boxing itu bukan sembarang asal jab strike. nggak bisa. Kalau dulu beda. mungkin boleh ya. Iya, Artinya kita ada fisik, siapa yang kuat dia bisa menang. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang udah dunia teknologi dan harus pengetahuan. ngikutin perkembangan juga ya berarti. Perkembangan itu penting. Ilmu boxing, misalkan nih Om kan ngelatih udah dari tahun berapa? 80. Sekitar itulah. 80. Nah, ilmu boxing itu sama gak dari tahun-tahun 80 90 atau sampai sekarang ini ada perubahan? Sebenarnya ada kelebihan, ada kekurangan juga. Misalnya 80-an itu saya lihat skillnya tuh rata-rata bagus. Dan zamannya itu contohnya kayak Petinju Maluku angkatan itu yang latih ayah saya, Teddy Panjom, almarhum. Itu rata-rata itu juara SEA Games bisa sampai 5 medali emas. Juara PON bisa sampai 8 medali emas. Itu nggak gampang ya. Sekarang dicari satu emas saja susah. Baik itu SEA Games, Sekarang susah sih memang sih. baik itu SEA Games maupun nasional maupun PON, itu susah sekarang. Jadi sekarang kalau rata-rata itu Atlet malah saya lihat malah ada mengalami kemunduran nih, bukannya kemajuan nih sekarang itu ini. banyak tergantung dia Sayang punya di situ. persiapan. Terus dari tahun ke tahun pasti ada perubahan. Makanya kita tuh kan dari misalnya udah juara nih, kita harus siapin bibit berikut untuk menggantikan yang senior-senior itu. Nah, gitu. Tapi overall ya memang boxing ini diperlukan hobi juga sih. Kalau memang misalkan kadang orang yang mau latihan nih boxing tapi dia nggak hobi, ya kan? Dia cuman kayak sekedar gue mau buang keringat aja ya. Mereka nggak dapet gitu kan. Gini kadang-kadang gini, bukan cuma orang yang hobi saja. Kadang-kadang orang yang tidak punya niat untuk boxing. Tidak punya niat. Setelah dia nonton, dia coba. Nah, pada saat dia coba itu jadi dia bisa bagus tiba-tiba. Padahal dia nggak punya tidak punya bakat. Nah, tapi karena dia latihan dengan tekun dia bisa. Nah, jadi rata-rata kalau untuk latihan boxing banyak di kalangan orang tua keluarga tidak mau untuk anaknya bertinju. Nah, Cuman padahal sekarang boxing ini lagi menjadi tren karena banyak selebriti yang lagi naik daun gara-gara boxing ya kan, dibikin lah seperti ada Beyond Combat, HSS gitu segala macem kan, jadi kayak orang-orang tuh seru nontonnya gitu kan. Dan orang sebenarnya bukan nonton atletnya yang main, tapi nonton selebritinya yang main ya kan. Nah, itu kalau di kalangan dunia olahraga khususnya olahraga tinju itu pada nggak senang dengan cara-cara seperti itu. Iya. Karena mereka- kualitasnya berbeda. Betul. Nah, betul itu. sedangkan itu di Indonesia, sedangkan di luar negeri yang mereka Mau bikin dapetin adalah kualitas nomor satu, dan itu harus berpotensi karena jenjang untuk sampai kejuaraan dunia itu lebih baik. Nah, karena kalau kejuaraan dunia berarti lu akan hidup mewah. Benar. Nah, di Indonesia kita berjalan di tempat, bukannya berjalan di tempat, makin menurun karena dilihat dari itu mereka mau main dilihat dari jenis follower itu tidak bagus gitu. Iya. Dan followernya makin tinggi, wah ini mau bikin eksis nih ya kan, Nah, itu. biar terkenal ya kan, jadi naik. Dulu jadi zaman aku masih tahun 80-an Nggak ada yang sampai begitu. 90-an nggak ada. itu aku dibesarkan oleh Tito Suprapto sama Tonino Tidar. Mereka yang kasih coaching aku keluar terus, ke luar negeri terus sering. Hanya aku punya pengalaman situ. Nah, dari situlah aku kawinkan. Oh Thailand begini, oh Filipina begini, oh Meksiko begini. Nah, itu kita kawinkan dan kita harus belajar. Bukan kita udah bisa terus kita stop di situ, tidak bisa, harus belajar. Nah, dan rata-rata saya lihat untuk luar negeri sekarang itu semua pelatih-pelatih ahli strategi. Lumayan kali ini dia udah pelajarin nih, makanya kan dengan ada ada video-video elektronik dan lain-lain itu yang membuat orang pelajari setiap event yang dilakukan. Nah, disitulah ya di Indonesia banyak pelatih tidak mau belajar. Padahal itu penting. Dia pikir dengan satu kali one punch itu bisa juara dunia. Oh, tidak bisa. Nah, karena apa? Dia harus punya satu physical training yang bagus, dua technical training yang bagus, taktik itu penting sekali. Nah, dan mesti punya persiapan yang bagus.
Tapi- pelatih juga harus bagus, pintar analisa. Kalau pelatih cuma harap physical training, power yang kencang, jangan mimpi deh, gitu. Berarti pengalaman Om nih ya yang paling berkesan selama ngelatih itu pernah dapet apa gitu yang Om merasa kayak wah ini apa ya, Om tuh berkesan banget nih gue bisa ngelatih orang sampai ke tahap yang paling Iya, Oke, gitu. pernah. Jadi Siapa aku ya? dulu kan sering bikin juara. Kalau juara Indosiar ya nih ya, kalau buat zamannya yang Indosiar itu aku punya netizen juara dulu banyak. yang Iya. suka nonton Indosiar dulu ada acara Iya, boxing ya kan segala iya. macem. Itu dulu aku punya Makanya familiar nih. Jack saya itu dulu petinju bagus. Dia main 11 kali dalam 1 tahun dia pertahanan gelar win by KO semua. Nah, cuma lanjutan dari itu untuk internasional si Jacknya ini kurang kurang persiapan yang bagus. Dalam arti gitu. Nah, orang kita kan begitu. Kalau udah mulai terangkat menjadi prestasinya udah mulai bagus, dia tuh nanti tidak bisa pertahankan itu, akan menurun. Nah, itulah sifat-sifat kita yang tidak bagus. Makanya yang saya lihat ya semakin kesini ya promotor-promotornya boxing kalau dibandingkan dulu yang di Indosiar, TVRI segala macam itu beda ya Om ya. Kalau dulu tuh kayak bener-bener Jadi ya, mereka bikin atlet pembibitan gitu. ya. Pembibitan. bener. Mulai dari 4 ronde, dia main menang, 6 ronde menang, 8 ronde, 10 ronde dan kejuaraan. Itu pun kalau dia udah juara, minimal dia harus pertahankan gelar sampai 3 kali. Buat go internasional. Buat go internasional itu untuk Asia Pasifik. Kayak Chris John contohnya Nah itu, gitu kan. itu programnya bagus zaman itu Indonesia. John. Kalau sekarang kan promotor ini hanya buat yang penting live streamnya Nah, rame itu- nonton. karena dia pakai buat Iya, bisnis, iya, tapi baik. dia nggak lihat prestasi. Nggak lihat prestasi, yang penting orang lihat, oh gue mau nonton karena seru nih, misalkan si A, si B ya kan, karena mau nonton dia. Padahal gitu. petinju-petinju kita di Indonesia ini sebenarnya banyak yang berkualitas. Nah, yang berkualitas Cuman tapi nggak ketemu bibitnya. itu. Tuh. Aku lihat kenapa sampai sekarang tuh Meksiko tuh maju, sangat maju. Sampai mereka tuh ada yang berkata, aku siap mati di atas ring demi keluarga. Gila ya. Nah itu Beda karena sih apa? itu sih. Di sana itu promotor Bob Arum punya mantu adalah orang Meksiko, cewek namanya Mrs. Sanfers. Jadi anaknya laki kawin sama orang Meksiko. Sekarang dia support dana ke situ, dia sponsoring. Makanya disitulah petinju-petinju Meksiko muncul semua karena ada dana ada sponsorship gitu. Sehingga mereka punya banyak juara dan mereka dari nol, dari susah, dari miskin dengan juara tinju sampai masuk event dunia itu mereka jadi kaya raya. Nah itu kelebihan dari mereka. Kita di Indonesia jalan di tempat malah menurun. Kasihan dong petinju kita gitu. Misalnya Patrick Lekoto pasarannya udah 10 di atas 10 juta. Main di HSS cuma dibayar 8 juta. Saya tanya, ini kita nginap bagaimana? Oh itu ongkos nginap, Iya, makan udah. semua udah masuk Kayaknya ke. promotor semuanya sekarang Nah, udah itu. ngaco. Dan itu kacau. Jadi sebenarnya mereka tuh harus lihat ini bibit mana nih untuk jangka panjang. Nah, gitu. Jadi itu yang selalu di kalangan kita sebagai pelatih, sebagai pembina sangat menyesal dengan cara-cara begitu. Padahal potensi anak-anak kita tuh Potensinya banyak. sekarang banyak ya sebenarnya tapi nggak kelihatan. Iya. Oke, Gitu. jadi sekarang nih Om Vicky ini kan aku kan dilatih setiap hari Jumat ya. Nah, Om Vicky berarti sekarang nih lebih ke arah ngelatih private doang atau ada ngelatih yang khusus selain private atau gimana? Om? Fighter. Fighter atau Fighter sebenarnya juga ada. Fighter ada. Cuma kan aku lebih fokus ke private. private. Karena apa? Private. Kan saya diundang ke rumah. Nah, kalau saya latihan private itu lebih hasilnya lebih bagus daripada saya latihan biasa. Betul, karena lebih detail dan lebih Detail, fokus. iya. Dan Om Vicky ini sementara berarti nggak ada camp, nggak ada apa ya. Jadi khusus buat datang ke rumah aja ya, Ya, private kita ya. sebenarnya punya camp ada. Manajer kan si Camp Muara Karang ya sekarang ya. Fluid. Oh Pluit, iya Pluit. Jadi kalau misalkan ada yang mau latihan, Itu di kalau situ, mau ya. ke sana juga bisa ke Pluit. Iya, jadi walaupun kita latihan di lapangan, toh, tapi kan anak-anak itu dilatih santai-santai saja biasa, tapi mereka bagus-bagus semua. Gitulah. Jadi kadang-kadang orang berpikir, latihan harus punya camp yang bagus. Itu salah Iya besar. nggak perlu. Iya. Iya. Saya jujur saja, yang bekas-bekas juara itu semua latihan di sawah. Saya waktu masih di Maluku di Abu itu latihan di belakang rumah saya.
Mau itu Iyalah. baru sansak digantung. Sebenarnya tempat tuh nggak penting lah, yang penting Jadi, skill. Juara semua sampai juara dua. Eris Pikal dari mana gitu? Tempat rumah saya gitu. Wim Gomis, juara Asia terkenal itu belum pernah kalah. Nah itu. Jadi itulah yang saya bilang. Sekarang mereka lihat campnya harus bagus. Nggak ada gunanya. Camp bagus mana ada juara? Nggak ada. Jadi latihan tuh sederhana saja. Yang penting harus berkualitas dan berpotensi. Mental tuh harus mental juara. Canelo dulu latihan di mana? Lo gila sih. Latihan di kebun. Nah sekarang dia bisa kaya raya karena gitu. Jadi ada nama. George Arce yang lawan Anki. Itu semua begitu. Jadi setelah mereka bertemu mereka juara dunia, udah mereka bangun camp. Itu baru bilang, jangan datang bu, harus camp bagus, latihan di sini bu. Saya latihan di Ambon itu banyak nyamuk gigi, tapi anak-anak semangat. Gitu. Bayangkan, Oke, Bu. mantap, thank you Oke. ilmunya, Oke. Om Vicky. Thank you. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap bos. Oke, thank you Om. Thank you ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Thank you. Hari ini udah latihan bareng. Thank you. Thank you ya. Hati-hati ya. Oke. Terakhir. Yuk, bye. Thank you ya. Kenapa nggak muter di sini aja? Oke, yuk. Udah, hati-hati.